Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fis sholati shifaa'un. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, kullu khutbatin tamshiha ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid dihitung sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu akan menghapuskan dosa. Dengan hadirnya ke masjid yang kita cintai ini, semoga kehilapan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pekan yang lalu kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Banyak orang yang bertanya tentang sholat yang bisa menolong persoalan kita. Yang dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong kalian. Yang jadi pertanyaan, sholat yang mana yang bisa menolong persoalan kita? Kalau kita lihat beberapa literatur, pertama sholat berjamaah. Kalau kita ingin merasakan benar nggak sholat bisa menolong persoalan kita, lakukan berjamaah. Minimal 5 keutamaan berjamaah sholat. Sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baiti mumparidan. Sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Jadi kalau kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita 5 kali. Yang di rumah 200 tahun. Karena itu baginda Nabi pernah ditawari oleh 5 orang kaya. Ya Rasulullah, kami akan bikin rumah untukmu, istirahat saja masa tuamu. Nabi mengatakan jangan. Saya khawatir rumah yang mewah melupakan berjamaah sholat. Karena itu Nabi SAW rumahnya dekat masjid demi mempertahankan berjamaah sholat. Yang kedua kata Nabi, la yusibu fakrun fi dunya. Orang yang rajin berjamaah sholat dijauhkan dari musibah kefakiran di dunia. Itu yang dalam hadis, inna sholata ya'tika birizki min haitsu la yahtasibu. Sesungguhnya sholat berjamaah itu bisa mendatangkan rizki di luar dugaanmu. Teman-teman di STKS sempat meneliti orang-orang kaya di Bandung, dari mulai Seprian, Haji Samsi, terus dari PT Inti lurus ke sebelah selatan. Dulu punya 1 orang, cucunya kebetulan sama-sama ngajar di Unpad dengan saya. Saya bilang, kakekmu tuh apa ijazahnya, kok kaya sekali? Pak Ustadz katanya, kakek saya itu hanya jualan tembakau dari Garut ke Bandung. Cuma kalau ngontrak rumah dekat masjid, 2 yang dia cari.
Pakai saya itu. Satu, azan di masjid. Yadur Rahman faqra sil muazin. Tangan Allah itu mengelus-elus kepala tukang adzan. Dimaafkan dosa-dosanya mada sautihi aina balak. Sebanyak yang mendengar suara azannya itu. Allahu Akbar, 100 yang dengar kalikan 10. 1000 tukang adzan itu dimaafkan dosanya. Jadi kalau azan 5 kali sehari semalam, 5.000 dosanya dimaafkan Allah. Karena itu Bilal bin Rabah itu sudah masuk Islam, sepatunya udah masuk ke surga. Salah satu amalannya adalah azan. Yang kedua, kakek saya itu tidak pernah lepas, selalu berjamaah sholat. Dan ternyata ada hubungannya rizki dengan sholat berjamaah. Karena itu kalau saya, Bapak hadirin, punya keluarga, sekolah sudah tinggi, cari kerja susah, coba suruh sholat ke masjid. Sekarang ini hidup sedang sulit hadirin. Kita butuh energi ilahi, dan energi itu akan datang melalui sholat berjamaah. Silahkan 2 bulan saja, duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah. Kalau 2 bulan terlalu lama, coba 2 minggu. 2 minggu terlalu lama, 1 minggu. Sekarang banyak di saat sulit itu malah salah nanya, salah datang. Maaf, banyak yang datang ke dukun, ke paranormal, bahkan terjebak dengan pinjaman online. Udah sholat yang benar. Ketika Departemen Agama, para habaib, majelis ulama menganjurkan berjamaah sholat subuh waktu itu, saya lupa tahun berapa. Ini Al-Furqan penuh, Pusdai penuh, Salman penuh. Saya sempat merenung, kenapa nggak dari dulu? Rezeki itu datang butuh energi ilahi. Makanya orang tua dulu jarang sekolahnya tinggi. Tapi kenapa sawahnya luas, kebunnya luas, puluhan tahun yang lalu telah wafat, tapi hartanya bisa dinikmati oleh cucunya. Rajin berjamaah sholatnya. Yang ketiga, waman hatun anil ismi wal bala. Sholat berjamaah itu bisa mencegah malapetaka dan bencana alam. Tsunami itu kalau nggak salah 2004. Mantan Dandi Melaboh itu yang paling parah. Di Mina ngobrol dengan saya, Ustadz, begitu saya ditempatkan di Melaboh, saya minta ditangguhkan 3 bulan. Saya belajar sholat, belajar azan, belajar jadi imam, karena segan dengan nama Serambi Mekah. Datang ke sana ternyata Masya Allah, banyak masjid yang mewah tapi berjamaah kosong. Bahkan banyak tempat-tempat mesum yang dulu orang Portugis nikah dengan orang Aceh asli, yang melahirkan perempuan yang cantik-cantik. Dan ternyata ini yang menyebabkan kenapa tsunami itu datang. Memang betul, alam betul, alih fungsi hutan betul, tapi ada faktor yang mempercepat bencana datang. Cimanuk, Garut. Sampai sekarang orang sana bingung. Kalau kita berdiri di atas jembatan, lihat rumah sakit Dr. Selamat cukup tinggi itu, dan air itu melebihi tinggi itu. Lihat ke kanan, ternyata sudah gundul. Betul, alih fungsi hutan. Tapi ada yang mempercepat bencana itu datang. Pas kita ngirim pakaian layak pakai, makanan tahan lama, saya sampai ke daerah Danau, Leles ke atas, yang bagian lapangan sudah sampai ke Cimacan, itu paling parah. Ji, ini gimana? Kenapa Kang? Saya bilang, saya dihalangi oleh seorang bapak, bilang bahasa Sunda. Tong di Sumang wae cenah. Geus waktuna urang dia dihancurkan ke Gusti Allah. Karena sudah tidak terhitung berapa bayi yang dibuang ke Sungai Cimanuk. Rupanya tempat prostitusi. Saya khawatir hoak ya. Karena kadang-kadang lebih banyak hoak daripada hak. Saya telepon teman kuliah saya. Dulu di IAIN sama-sama dengan saya. Teh, saya bilang, gimana Cimacan? Pak Ustadz, bukan orang situ kalau tidak menghamili anak orang. Bukan orang situ kalau tidak hamil duluan. Selingkuh dengan tetangga, dengan teman, dengan emang, dengan alo. Kata Nabi, iyyakum wazina, jauhi oleh kalian zina itu. Fa inna zina situ hisol. Zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. Salah satunya miftahul bala, kunci datangnya bencana. Terus saya tanya, kalau masjid gimana? Ya udah katanya, masjid juga Kang Haji. Nu adan eta, nu qomat eta, nu salat eta. Jadi kalau maksiat merajalela, masjid kosong, bencana datang.
Palu itu, jembatan kuning itu wah dipuji oleh semua orang karena konstruksinya, konsultannya dari luar negeri. Ada upacara tahunan, semua tokoh masyarakat agama merekomendasi upacara ini jangan diadakan karena ternyata itu hanya bungkusnya saja, dalamnya banyak kemaksiatan, minuman keras, bahkan ada wanita khusus yang keluar malam untuk jual diri. Antara pengusaha dan penguasa sudah kong kali kong diadakan. Apa yang terjadi? Gempa, bencana. Jembatan kuning itu hancur, tapi ada yang tidak hancur apa? Masjid tempat transit. Jangankan masjid, jam dinding aja nggak jatuh. Itu yang dimaksud wa manhatun anil ismi wal bala. Saya pergi 5 kali ke Cianjur, terakhir ke Awi Larangan. Itu paling parah. Ada rumah 18 M rata dengan tanah. Tapi depan rumah itu ada rumah yang sederhana tidak hancur. Saya foto, saya rekam. Saya tanya, Pak Ustadz ini gimana ceritanya? Di saat terjadi gempa kurang lebih 12-26 detik, semua orang keluar dari rumah. Ada yang takbir, ada yang apa, terus ada yang tahlil, ada yang terus segala macam. Si ibu ini dengan suaminya, bahasa Sunda, Pak urang sholat lohor, bisi payah ayeuna. Yang lain takut dengan gempa, dia sholat lohor berjamaah dengan suaminya. Apa yang terjadi? Rumah itu selamat sampai sekarang. Itu yang dimaksud dengan wa manhatun anil ismi wal bala. Sholat berjamaah itu bisa mencegah bencana dan kesulitan yang sangat. Ustaz kan Bandung tidak ada bencana, jangan tenang-tenang. Saya ngaji ke Sunten Jaya, Lembang. Pak Lurah cerita, Ustaz itu yang namanya sesar Lembang. Dalamnya aja katanya kurang lebih 7 kilo, panjangnya 200 km kurang lebih, sampai Kamojang. Besoknya hari Kamis saya ngaji di LIPI, sekarang BRIN. Saya tanya, Pak gimana sesar Lembang? Betul Ustaz akan terjadi. Dan nanti Batu Jajar semua, Ujung Berung hancur semua. Sungai-sungai di Bandung akan tersumbat. Ya terjadilah Danau Bandung. Terus saya tanya, kapan ini terjadinya? Secara akal dan teknologi kita nggak bisa menentukan kapan terjadinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau manusia tidak bisa menentukan kapan terjadinya, berarti Allah yang nyuruh. Satu-satunya cara dekati Allah. Kita rindu yang namanya wafat husnul khotimah. Husnul khotimah artinya husnul amal. Mau beramal soleh, sedang beramal soleh, selesai amal soleh, meninggal itu namanya husnul khotimah. Setidaknya kalau kita sedang berjamaah atau selesai berjamaah, gempa terjadi, semua cacat, semua luka. Tapi bagi orang yang husnul khotimah tidak ada siksa kubur. Nah, karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita ke masjid lagi. Corona Ustaz, corona nggak usah ditakuti, tapi harus disiasati. Mengeluarkan orang dari masjid gampang, yang susah itu memasukkan orang ke masjid. La yudagul mu'min min juhri maratain. Tidak pantas orang yang beriman jatuh ke lubang 2 kali. Sudah ekonomi sulit, penyakit banyak, malah berhenti ke masjid. Terakhir, yarfa'ullah azabal qabr. Orang yang rajin berjamaah salat diangkat siksa kubur. Satu saat kita wafat, walau alam. Kapan, di mana, dengan cara apa? Wafat itu arihlatul ghaib, perjalanan yang gaib. Selama kita rajin berjamaah salat, tidak ada siksa kubur. Man dakhalal qabra bila zadin faka'anna marqi wal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seperti nyebrang ke lautan tanpa perahu, habis semuanya. Karena itu mari kita jadikan salat berjamaah sebagai amalan pertama dan utama untuk menghadapi segala masalah. Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan keutamaan yang 4 tadi. Barakallahu li wa lakum bil ayati bil hakim innahu wal ghafurur rahim. Hamdan wa syukranillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat berjamaah atau salat ini luar biasa. Kalau kita lihat hadis Nabi yang lain ada inna bis sholati syifaun. Dalam salat itu ada penyembuhan.
Dalam hadis yang lain, fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu datang karena berjamaah sholat. Kalau amalan yang lain semuanya melalui malaikat Jibril, zakat, saum, haji. Tapi sholat lain, Allah langsung manggil Nabi. Kedua, sholat itu paling demokratis. Saya disuruh zakat, tidak punya uang, jangan zakat. Haji, sakit, tidak punya uang, jangan haji. Saum, di perjalanan sakit, nggak usah saum. Tapi sholat itu lain, punya uang, nggak punya uang, sholat. Kaya miskin, sholat. Sakit sehat, sholat. Kenapa? Sholat tidak semata-mata ritual, tapi akan mendatangkan solusi ilahi. Dan solusi ilahi dari Allah, kalau para nabi disebut mukjizat, kalau para wali karomah, kalau manusia biasa disebut ma'unah. Musibah terbesar dalam Quran bila generasi sudah meninggalkan sholat. Itu musibah besar buat kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini awal ijabah doa kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, dengan doa ini Nabi Ibrahim selamat dari segala kesulitan. Jadikan doa ini penyelamat kami semua dan keluarga kami semua. Sayangi kami semua dengan tambah rajin ibadah kami, tambah kuat iman kami, tambah mulia akhlak kami. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minal muhsinin, Rabbana hablana minal muqarrabin, Rabbana hablana minas sadiqin, Rabbana hablana minal muttaqin. Solehkan anak cucu kami, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, rajinkan ibadahnya, permudah anak-anak kami menerima ilmu dari guru-gurunya. Pertemukan anak cucu kami dengan teman yang soleh dan solihah. Anak-anak kami yang sudah berumah tangga, bahagiakan rumah tangganya seperti bahagia rumah tangga Rasulullah SAW. Anak cucu kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, bila Engkau takdirkan mendapatkan pasangan hidup, takdirkan anak cucu kami bertemu dengan jodoh yang soleh dan solihah, yang bisa menciptakan surga di rumah tangganya dan menjadikan salat sebagai amalan pertama dan utama. Alirkan hidayah kepada keluarga besar kami ya Allah. Kami rindu anak-anak kami pergi ke masjid, kami rindu anak-anak kami tadarus Al-Quran, kami rindu anak-anak kami menjadi anak yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wasil maqasidana wasil maqasidana wasil maqasidana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.